Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang tugas proyek mengenai akuntansi sewa berdasarkan PSAK 73. Kami sendiri terdiri dari Anastasia, Sharon Abigail, dan saya sendiri Tenta Tania. Next. Yang pertama itu kita akan membahas tentang PSAK lama yang digantikan. Yang pertama itu PSAK 30 tentang sewa. Yang kedua itu ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa. Yang ketiga itu ISAK 23 mengenai tentang sewa operasi insentif. Yang keempat ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa. Yang terakhir itu ISAK 25 hak atas tanah. Selanjutnya itu kita membahas tentang tujuan dan standar. Menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Selanjutnya itu pokok pengaturan. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengecualian, yang pertama itu sewa jangka pendek, yang kedua itu sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Selanjutnya itu penyewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Selanjutnya itu ada identifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasiannya selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang pertama itu jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, misal unit produksi. Yang kedua itu entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Selanjutnya itu masa sewa adalah periode atau yang disebutkan dalam kontrak entitas memperoleh hak untuk mengendalikan penggunaan aset. Imbalan adalah imbalan yang dibayarkan atau diberikan penyewa kepada pesewa atas hak pengendalian penggunaan aset yang diperoleh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anastasia. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas dua jenis sewa. Yang pertama ada sewa pembiayaan, pengakuan dan pengukuran. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Lalu pengukuran awal. Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Lalu, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa dapat menggunakan tingkat diskonto yang dapat digunakan dalam sewa utama atau disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. Lalu, biaya langsung awal. Selain yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau dealer, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Slide selanjutnya. Ada pengukuran selanjutnya. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa terkait dengan periode tersebut untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Lalu, pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam PSAK 109. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Sewa menerapkan penghentian, pengakuan, dan penurunan nilai dalam PSAK 109. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan nilai residual tak terjamin estimasian, maka pesewa merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang.
Lalu pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dengan menerapkan PSAK 105. Slide selanjutnya kita bahas jenis sewa yang kedua, yaitu sewa operasi dalam pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Lalu, pesewa mengakui biaya, termasuk penyusutan yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa. Lalu kebijakan penyusutan atas aset dasar yang dapat disusutkan untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan penyusutan normal pesewa untuk aset serupa sesuai PSAK 216 dan PSAK 238, yaitu tentang aset tak berwujud. Lalu pesewa pabrikan atau dealer tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan. Slide selanjutnya. Lalu kita bahas tentang studi kasus akuntansi sewa pembiayaan. Pada tanggal 2 Januari 2024, PT Subur Makmur dan PT Inari Finance menandatangani perjanjian sewa di mana PT Inari Finance menyewakan mesin kepada PT Subur Makmur dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian sewa, dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktunya 3 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Mesin memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa, yaitu Rp80 juta dengan perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu yang dijamin 4 juta. Atau PT Inari Finance memperkirakan nilai residu pada akhir masa sewa melebihi 4 juta rupiah. Lalu pembayaran sewa yang sama pada setiap awal tahun sebesar Rp27.059.627. Pembayaran sewa yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 2024. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan sewa. Mesin akan dikembalikan kepada PT Inari Finance pada akhir masa sewa. PT Inari Finance menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 8% per tahun. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sharon Abigail. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang tadi Kak Anastasia sudah jabarkan. Nah, pertanyaannya itu adalah buatlah jurnal yang dibutuhkan oleh PT Inari Finance atas transaksi sewa tersebut. Nah, pertama kita itu harus mencari perlakuan akuntansi atas PT Inari Finance dulu nih. Nah, rumusnya itu adalah yang pertama kita mengkalikan pembayaran sewa dikali dengan faktor nilai terkini annuity due. Nah, habis itu pembayaran sewanya itu kan bernilai Rp27.059.627. Kemudian dikalikan dengan annuity due-nya sebesar 2,83232. Nah, itu tuh dapat dari mana sih? Nah, ada rumusnya nih. Rumus perhitungan faktor nilai kini annuity itu adalah kita pakai present value. Rumusnya adalah 1 dikurang 1 ditambah 0,06. 0,06 itunya dapat dari 6%. Jadi kita nggak dijadikan persen, tapi dijadikan desimal saja. Terus habis itu dipangkatin minus 3. Minus 3-nya ini dari tahun sewanya, yaitu sebesar selama 3 tahun. Kemudian dibagi dengan 6% tersebut yang kita desimalkan 0,06. Selanjutnya dikali 1 dikurang 0,0 lagi. Nah, jadi present value annuity due-nya itu kita dapat 2,83232. Seperti yang ada slide di samping sini. Nah, selanjutnya itu dapat hasilnya nilai kini pembayaran sewa sebesar Rp76.641.524. Selanjutnya kita akan mencari nilai residu yang dijamin dikali dengan nilai kini pembayaran sewa minimum. Faktor nilai terkininya itu nilai residu yang dijaminnya itu sebesar Rp4 juta seperti yang ada di soal. Kemudian faktor nilai
terkininya itu pakai yang single sum sebesar 0,839619. Itu tuh dapat dari mana sih? Dari present value juga. Kita hitung juga present value kini single sum itu rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,06 di pangkat minus 3 sama dengan dapat nilainya itu 0,839169. Nah, setelah itu nilainya dikalikan 4 jutanya itu dikalikan dengan single sum-nya itu. Kemudian nilainya itu dapat di Rp3.358.476. Itu untuk nilai ini pembayaran sewa minimum. Nah, selanjutnya kita sudah dapat datanya dan kita tinggal menambahkan nilai kini pembayaran sewa itu ditambah dengan nilai ini pembayaran sewa minimum. Dapat di 80 juta itu untuk perlakuan akuntansi PT Inari Finance. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung penentuan pembayaran sewa tahunan. Yang pertama, kita masukkan dulu nilai wajar aset sewa sebesar 80 juta. Nah, kemudian kita masukkan juga nilai kini residu yang dijamin sebesar 4 juta. Kemudian kita juga masukkan lagi faktor nilai kini single sum yang kita udah hitung di atas itu sebesar 0,839619. Kemudian dikalikan 4 jutanya itu dengan PV single sum-nya dan dapat nilai yang diharapkan terpulihkan dan pembayaran sewa sebesar Rp3.358.476. Kemudian kita menghitung nilai yang diharapkan terpulihkan dan dari pembayaran sewa tersebut. Tinggal ditambahkan saja 80 jutanya ditambahkan dengan Rp3.358.476. Kemudian dapat nilainya itu Rp76.641.524. Itu untuk nilai yang diharapkan terpulihkan. Nah, selanjutnya kita masukkan juga faktor nilai kini annuity dunia sebesar 0,83232 untuk mencari pembayaran sewa tahunan. Nah, untuk pembayaran sewa tahunan itu tinggal dibagi saja Rp76.641.524 dibagi dengan 2,83232 itu dapat di Rp27.059.627. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan dari studi kasus tersebut. Jurnal yang dibutuhkan yang pertama di tanggal 2 Januari tahun 2023 pada saat awal kontrak sewanya. Nah, jurnalnya adalah pertama itu ada piutang sewa pembayaran di debit pada aset sebesar Rp80 juta. Kemudian kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar Rp27.059.627. Kemudian tanggal 31 Desember 2023 ada piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp3.176.422. Kemudian tanggal 2 Januari 2024 ada kas pada piutang bunga pada sewa pembiayaan. Kasnya itu Rp20.059.627. Piutang bunganya itu Rp3.176.422. Kemudian pada piutang sewa pembiayaan itu sebesar Rp23.883.205. Selanjutnya itu ada di 31 Desember 2024. Piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp1.773.430. Tanggal 2 Januari 2025 jurnalnya itu kas pada piutang bunga pada piutang sewa pembiayaan. Kasnya sebesar Rp20.059.627. Piutang bunganya Rp1.743.430. Piutang sewa pembiayaannya Rp25.316.197. Nah, di tanggal 2 Januari 2025 itu ada pembayaran bunga akrual terakhir. Jurnalnya itu piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan. Piutang bunganya sebesar Rp224 juta, 458.000 cut aja. Nah, selanjutnya ada jurnal tanggal 2 Januari 2025 untuk pembayaran bunga akrual.
Itu jurnalnya piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp224.458. Ada pembiayaan terakhir, jurnalnya itu kas pada piutang bunga pada piutang sewa pembiayaan. Nah, kasnya itu sebesar Rp4 juta, piutang bunganya itu Rp224.458. Selanjutnya ada piutang sewa pembiayaan sebesar Rp3.775.542. Sebelumnya, kalau ada yang bingung nilai dari jurnal-jurnal tadi dapat dari mana sih? Berikut tabelnya ya. Tabel tercantum amortisasi piutang sewa. Ada kesimpulan dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 yang sekarang menjadi PSAK 16 membawa perubahan yang besar dalam perlakuan akuntansi sewa di Indonesia. Jika sebelumnya sewa operasi tidak dicatat di neraca, sekarang hampir semua jenis sewa harus diakui sebagai aset dan liabilitas oleh penyewa. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan karena informasi mengenai kewajiban sewa yang sebelumnya tidak transparan sekarang sudah dapat dilihat di dalam laporan secara transparan seperti prinsip umum pada laporan akuntansi. Nah, meskipun penerapan PSAK telah berubah dan cukup rumit, tetapi PSAK yang baru ini membuat laporan keuangan lebih jelas mengenai kewajiban sewanya. Jadi laporan keuangan itu lebih dapat dipercaya dan mudah mengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.